saja ya. Ya, adik-adik, sepertinya minggu ini kita masih harus beribadah IMPA di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik tidak boleh berkecil hati, adik-adik harus tetap semangat untuk mengikuti IMPA ya. Yuk, adik-adik dipersiapkan Alkitab, juga Kidung Cerianya ya. Kalau sudah, kita mau bersaat teduh, saat teduhnya dimulai. Saat teduhnya selesai, sekarang kita mau menyanyi Marspel KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita kau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Kita ulang 2 kali dengan gerakan. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji-Nya. Sekali lagi. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji-Nya. Yuk, adik-adik, kita mau berdoa. Angkat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami, anak-anak-Mu, sudah boleh datang di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau memulai impak kami, berkati impak kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 20. Kita mau menyanyi Bapa di sorga mengasihiku bait 1. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padamu. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik persiapkan Alkitabnya dan buka dari Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangun fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 35, bait 1 dan 2, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kanola di sini. Nah, udah lama ya adik-adik kita nggak ketemu. Ya puji Tuhan kita boleh bertemu melalui virtual ini ya. Kanola harap adik-adik dan keluarga selalu sehat-sehat selalu. Oh iya, selamat menjalani tahun baru 2021 ya adik-adik. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, yuk kita sama-sama siapkan Alkitabnya. Dibuka dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes perjanjian lama atau baru adik-adik? Iya, benar, perjanjian baru. Oke. Udah dibuka semuanya, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, biarkan Alkitabnya terbuka, kita mau berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi. Mana jari. Oke adik-adik, tangannya diumpetin semua di belakang. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3.
Manajari, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Oke, sudah dilipat tangannya, sekarang kita tutup mata. Kita berdoa ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh tetap bernafas, kami boleh tetap beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kini kami Tuhan ingin mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, tadi juga Kanola yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati Kanola, agar Kanola dapat bercerita dengan baik dan benar Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, permohonan kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, Kanola, sekarang saatnya kita mau baca Alkitab. Tadi udah dibuka ya dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Kanola ayat yang ganjil, adik-adik ayat yang genap ya. Ayat yang ganjil dan genap tahu ya. Ganjil 1, 3, 5, adik-adik 2, 4, dan seterusnya ya. Udah dibuka semuanya, kita mulai ya, bacanya pelan-pelan. Yang baik dan benar ya. Kita mulai adik-adik ya. Oh iya, yang di rumah adik-adik semuanya bacanya sambil berdiri ya, baca Alkitabnya. Yuk, kita mulai. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4 adik-adik. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6 adik-adik. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8 adik-adik. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10 adik-adik. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kanola, sebelum bercerita, Kanola mau ada satu video nih. Adik-adik, lihat dan nonton ya dengan baik. Kita nonton ya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kita udah nonton videonya. Nah, dari pembacaan Alkitab dan video yang udah kita nonton tadi, itu kita mau pelajari 3 hal. Yang pertama, apa sih yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan hari ini dan yang udah kita dengarkan tadi? Yang pertama, itu adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala hal, meskipun bagi kita itu gak mungkin. Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi udah kita baca, buktinya, contohnya kalau Tuhan Yesus berkuasa adalah Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur pada perkawinan di Kana. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Buktinya apa, Kak? Buktinya, nih, Kanola ada gambar, ada beberapa gambar. Yang pertama, nih, ini gambar apa ya? Gambar ibu dan ayah yang sedang memeluk ibunya yang sedang hamil. Nah, Tuhan Allah itu sangat berkuasa dalam kehidupan manusia, apalagi dalam kehidupan kita, dari kita dalam kandungan ibu kita, mama kita, Tuhan Yesus lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dari kita di dalam kandungan ibu, kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan selalu, sampai tiba akhirnya kita dilahirkan ke bumi ini. Nih, gambarnya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus memampukan mama kita untuk dapat melahirkan kita ke bumi ini. Nah, lalu apalagi, Kak? Bukan hanya sampai situ aja Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kita menjalani kehidupan kita sampai kita sekarang ini, tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi anak-anak yang baik, itu yang berkuasa juga adalah Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menolong kita,
menjaga kita, memberikan kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, Tuhan Allah lah yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang selalu menjaga kita sampai kita besar sekarang ini, dan akan terus begitu sampai kita dewasa nanti, sampai kita tumbuh menjadi dewasa, sampai kita nanti kakek nenek pun, Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, itu hal pertama yang kita dapat pelajari, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, hal kedua yang kita bisa pelajari yaitu kuasa Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan kepada setiap kita yang membutuhkan pertolongannya. Nah, contohnya dari cerita yang tadi kita udah baca, yang kita tonton, kalau di dalam perkawinan di Kana itu, Tuhan Yesus mau menolong keluarga yang sedang merayakan pernikahan tersebut, perkawinan tersebut. Saat keluarga tersebut sedang kekurangan anggur, Tuhan Yesus mau menolong dengan menyediakan kembali anggurnya dengan melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur yang enak. Sampai pemimpin pesta itu bilang kalau anggur ini tetap enak, padahal kalau biasanya pada zaman dulu tuh di sana setiap perkawinan mereka akan menyediakan anggur yang baik di awal, tapi pada akhirnya mereka menyediakannya yang kurang baik. Tapi pada saat itu dari awal sampai akhir acara selalu menyediakan anggur yang baik, dan itu karena pertolongan Tuhan yang melakukan mukjizat di dalam perkawinan Kana di Kana tersebut. Nah, itu hal kedua yang kita pelajari. Terus di dalam kehidupan kita, apakah contohnya? Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Buktinya, contohnya nih gambar ini. Ini gambar apa ya adik-adik? Ini gambar seorang anak yang sedang sakit, yang dijaga sama ibunya, lalu sedang dikunjungi oleh teman-temannya. Nah, Tuhan Yesus selalu hadir di saat kita membutuhkan pertolongan. Saat kita sedang sakit, kita kan merasa sedih karena kita kesakitan kan. Nah, tapi Tuhan Yesus selalu hadir melalui orang tua kita yang selalu menemani kita, merawat kita, supaya kita bisa sembuh. Nah, terus Tuhan Yesus juga selalu hadir melalui teman-teman atau keluarga kita yang mengunjungi kita saat kita sedang sakit, sehingga kita merasakan sukacita, kita merasakan bahagia karena ada orang yang peduli sama kita, mau mengunjungi kita, mau mendoakan kita saat kita sedang sakit. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itu pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Nah, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan hari ini, itu adalah pertolongan Tuhan itu dapat kita rasakan kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kita juga selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Barulah di situ kita akan merasakan kalau kuasa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, contohnya di cerita yang firman Tuhan tadi, itu Ibu Maria, Ibu Yesus, itu
mengandalkan Tuhan Yesus, karena Ibu Yesus tahu kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa. Dan dia meminta Tuhan Yesus untuk membantu perkawinan di Kana itu, untuk menyediakan kembali anggur yang saat itu sedang kehabisan. Nah, lalu kita juga dapat merasakan kuasa Tuhan kalau kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Contohnya tadi di firman Tuhan, itu Ibu Maria meminta para pelayan-pelayannya untuk mengikuti semua perintah perkataan Tuhan Yesus. Dan akhirnya para pelayan itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, penuhi tempayan itu dengan air. Nah, lalu cedoklah dan berikanlah kepada para pemimpin pesta. Nah, para pelayan itu dengan sungguh-sungguh dia mengikuti perintah Tuhan. Dan di saat itulah para pelayan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, begitupun dengan kita. Kita juga harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Contohnya apa, Kak? Contohnya, ini ada gambar. Gambar apa ya ini adik-adik ya? Ini gambar anak-anak yang sedang berdoa saat mau tidur. Nah, adik-adik di sini berdoa nggak sebelum tidur? Berdoa ya, supaya Tuhan menjaga tidur kita dan membangunkan kita esokan harinya dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan itulah contoh kita mengandalkan kuasa Tuhan. Saat kita melakukan segala aktivitas apapun, kita harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Allah selalu berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga kita harus selalu berdoa, minta apapun yang akan kita lakukan. Saat kita mau makan, saat kita mau tidur, saat kita bangun tidur, kita juga berdoa. Terus saat kita mau belajar, saat kita mau sekolah, baik pun itu sekarang kita lagi sekolah online ya adik-adik ya. Tapi tetap kita sebelum sekolah online, kita juga harus berdoa, meminta kuasa Tuhan untuk membimbing kita supaya kita diberikan kepintaran, sehingga kita dapat belajar dengan baik dan benar. Nah, terus itu contohnya, kita mengandalkan kuasa Tuhan dengan kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Nah, terus contohnya lagi yang menuruti segala perintah Tuhan. Nah, menuruti segala perintah Tuhan. Nah, adik-adik kan selama ini sekolah minggu setiap hari Minggu kan. Nah, di setiap hari Minggu itu adik-adik banyak yang dipelajari. Nah, pembelajaran yang adik-adik dapatkan di sekolah minggu itu ada perintah-perintah Tuhan yang di dalamnya yang membimbing adik-adik untuk menjalani kehidupan adik-adik. Contohnya hari ini, kalau kita harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, dengan cara berdoa, berarti kita harus berdoa. Terus, perintah Tuhan lagi ada di dalam firman Tuhan, kalau kita harus saling mengasihi sesama kita. Nah, kita pun juga harus saling mengasihi sesama kita. Kita harus menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Terus apa lagi? Di dalam firman Tuhan, kita harus diminta untuk selalu berbuat baik. Kita pun juga harus selalu berbuat baik. Berbuat baiknya kepada semua orang ya, dan nggak pilih-pilih. Nah, itu perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita jalani. Nah, dengan begitu kita akan bisa ngerasa gitu, oh ya Tuhan, selama ini aku udah berbuat baik, dan itu semua karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, disitulah adik-adik, dimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Nah, itulah 3 hal yang kita pelajari dari pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, Kanola harap kita semua, baik adik-adik yang di rumah maupun Kanola dan semuanya yang menonton, itu
kita bisa benar-benar memahami dan mempelajari firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu menuruti perintah Tuhan. Ya, itulah adik-adik kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita, selalu membimbing kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan selalu, sehingga kita menjalani hari-hari kita dengan penuh rasa syukur. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa dengan sikap yang baik dan benar ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, segala penyertaan-Mu, segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, kuasa-Mu yang selalu kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami boleh diberikan nafas kehidupan, kami boleh diberikan kekuatan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kini kami Tuhan mau mengucap syukur Tuhan jika pada hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan IMPA meskipun hanya secara virtual dan di rumah saja Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, bahwa Engkau adalah Allah yang dapat melakukan segala hal meskipun bagi kami itu tidak mungkin. Dan kami juga dapat pelajari Tuhan bahwa setiap pertolongan-Mu, kuasa-Mu selalu menolong setiap kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga dapat belajar Tuhan kalau kami juga dapat merasakan kuasa-Mu dengan kami selalu mengandalkan kuasa-Mu Tuhan dan juga menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan, itu semua boleh kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga membantu kami bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, mama, papa, dan juga keluarga kami, adik dan kakak kami, oma, opa, om, tante, semua keluarga besar kami Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan selalu, berikan perlindungan-Mu Tuhan, agar kami dan keluarga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPB Betania Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan yang boleh ada di dalam gereja kami, GPB Betania Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkatilah seluruh pendeta yang ada, seluruh majelis jemaat yang ada, seluruh pengurus dan pelayan-pelayan yang ada. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua Tuhan, agar mereka boleh dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Dan berkati juga Tuhan seluruh warga jemaat GPB Betania Tuhan, baik warga jemaat maupun simpatisan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan selalu, dan ajarlah kami semua untuk saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkatilah segala sesuatunya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan benar Tuhan. Berkati para pemimpin negara kami Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan baik dan benar, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar Tuhan, mulai dari presiden sampai seluruh jajaran jabatan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga seluruh warga negara Indonesia Tuhan, agar negara kami ini Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan, boleh penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan kami saat ini Tuhan, yang masih dalam pandemi virus corona Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, agar COVID-19 ini Tuhan boleh berakhir Tuhan. Tuhan berikanlah jalan keluar yang baik Tuhan. Tuhan boleh sembuhkan setiap orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Tuhan boleh berikan kekuatan dan penghiburan kepada orang yang sedang sakit dan keluarganya Tuhan. Dan berikanlah kami semua Tuhan imun yang kuat, imun tubuh yang sehat Tuhan, sehingga kami boleh memiliki tubuh yang sehat dan boleh melawan segala virus-virus yang ada Tuhan. Tuhan berkatilah segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami, anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan dunia ini Tuhan, bumi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera boleh ada di dalam bumi kami ini Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk segala orang-orang yang tertimpa musibah ataupun sedang baik musibah bencana alam maupun hal-hal lainnya Tuhan yang membuat mereka menderita Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan dan penghiburan selalu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan agar mereka dapat melalui setiap pencobaan-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga segala sesuatunya Tuhan yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pendidikan kami, sekolah kami. Tuhan bantu agar kami dapat menyelesaikan sekolah kami, studi kami dengan baik dan benar Tuhan. Berikan kami kepintaran, kecerdasan Tuhan, agar kami mampu dapat belajar dengan baik dan benar Tuhan, walaupun hanya di rumah saja Tuhan. Dan berkatilah kedua orang tua kami yang membantu kami, mengajarkan kami Tuhan. Berikan kesabaran dan kekuatan selalu Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah segala sesuatunya Tuhan. Berkati juga guru-guru kami yang di sekolah, yang mengajarkan kami secara online Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka juga mampu mendidik kami walaupun tidak secara langsung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa permohonan kami Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, kami mohon ampun akan setiap
kesalahan dan dosa kami Tuhan dalam perkataan, perbuatan, sikap kami, pikiran kami Tuhan yang jika itu salah di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah kami Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk dapat mengampuni akan setiap kesalahan dari orang-orang yang berada di sekeliling kami Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus. Pengharapan kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahannya melalui orang tua adik-adik, nanti akan diberikan melalui rekening DPIB Betania. Sambil menyanyi dari Kidung Ceria nomor 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 301, Ku Ingin Berperangai, bait 1 dan 2. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jemaah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku jemaah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Adik-adik,
Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah boleh memimpin IMPA kami pada hari Minggu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjaga kami dimanapun kami berada ya Tuhan, dan kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mau mendengarkan setiap perintah firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.